Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk tema ketiga. Di sini perkenalkan, nama saya Aulia Nadia Safiana yang mengikuti kegiatan 2. Perkenalkan, nama saya Krisna Mantoro yang akhir 254. Perkenalkan, nama saya Tugel Sekarang di 059. Perkenalkan, nama saya Jufranda Reza Nugraha dengan akhir 396. Di sini kami akan membahas tentang ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification. Untuk tema-tema yang akan kami angkat, yaitu yang pertama adalah apa itu AGP, berisi tentang penjelasan singkat tentang ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification. Yang kedua adalah latar belakang dan tujuan, yang berisi tujuan dan penjelasan Skill Recognition Framework atau SRF dan korelasinya dengan AGP. Yang ketiga adalah strategi yang dilakukan, berisi tentang hal apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan hasil. Oke, di sini ada pun definisi dari ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification adalah sebuah panduan yang dirancang untuk meningkatkan pengakuan sertifikasi dan kualitas jaminan mutu di seluruh negara-negara ASEAN. Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh semua pekerja itu diakui secara resmi hingga lintas negara. Terus bagaimana how can ASEAN improve the skill recognition framework for migrant worker? Adapun latar belakang yakni itu satu, pengakuan terhadap pekerja imigran yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperoleh dari negara asalnya. Yang kedua, kesulitan pekerja imigran untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Tujuannya yakni ASEAN ingin mengembangkan SNF untuk mengatasi masalah pengakuan keterampilan. Yang kedua, memfasilitasi mobilitas pekerja terampil antar negara anggota. Adapun pengakuan kompetensi dapat menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja baik bagi pekerja migran, pemberi kerja maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Oke, selanjutnya adalah penjelasan apa itu SRF. Nah, jadi di sini SRF itu adalah singkatan dari Skill Recognition Framework dan apa hasil yang baru didapat dari SRF ini. Next. Nah, jadi definisinya terlebih dahulu adalah kerangka kerja yang dikembangkan ASEAN untuk memfasilitasi pengakuan keterampilan dan kompetensi yang diperoleh pekerja migran. Nah, jadi tujuan utama dari SRF itu untuk memfasilitasi bahwa keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh pekerja migran itu dapat diakui secara resmi di negara-negara tujuan, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Jadi intinya tuh SRF ini gunanya itu bagi pekerja-pekerja yang sudah mendapatkan skill atau bisa dibilang sertifikasi di negara sebelumnya, dan dia itu migran ke negara lain di ASEAN gitu. Jadi apakah sertifikasi itu diambil oleh kita itu melewati SRF ini. Next. Nah, jadi tadi kan udah SRF ya. Jadi ini membahas tentang korelasi antara SRF dan ASEAN Guiding Principle. Nah, jadi di sini penerapan SRF itu erat kaitannya tuh dengan ASEAN Guiding Principle yang menjadi dasar pengembangan sistem sertifikasi kompetensi. Kemudian penggunaan AGP itu juga dapat membantu menciptakan standar yang konsisten untuk pengakuan keterampilan yang dapat diaplikasikan di berbagai negara. Next. Nah, ini ada data hasil dari SRF yang sudah diterapkan sebelumnya dari evaluation of the status and effectiveness. Jadi di sini ada dua negara, pertama dari Indonesia sama Malaysia, ada implementasi stepnya dan efektivitasnya itu apa. Dan di Indonesia di sini dia menerapkan alignment with ASEAN standard. Terus juga dia ini reviewing and improving certification procedure. Jadi dia ini sertifikat prosedurnya itu berdasarkan dari ASEAN standardnya sendiri. Kemudian itu efektivitasnya itu Indonesia melewati implementasi AGP dan alignment with global standard support effective skill recognition. Kemudian dari Malaysia sendiri kurang lebih juga dia alignment with ASEAN standard, reviewing and improving certification procedure and competency assessment.
Kemudian implementasi itu menguatkan komitmen antara ASEAN Standard dan ISO the Quality of Verification System. Oke, poin selanjutnya adalah poin strategi, di mana hal apa saja yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pada kali ini. Strategi for skill recognition for migrant works, di mana ada beberapa poin, yang dimana yang poin pertama adalah promote and implementation of privilege and protocol for compensation authority, di mana ada beberapa tahapan atau poin-poin di situ. Yang pertama adalah addressing action preparation and protocol, yang kedua communication and audit scheme, yang ketiga adalah government and sector engagements, yang selanjutnya adalah comprehensive skill assessment, yang selanjutnya information system and database, yang selanjutnya adalah improve capacity, selanjutnya adalah coordination private environment, yang selanjutnya adalah continuous evaluation and improvement. Dan poin selanjutnya ada promote and implementation of privilege and protocol for recognition profits, di mana pada beberapa itu ada ininya, yaitu socialization of privilege and protocol. Yang kedua adalah establishment and accreditation on recognition profits. Yang ketiga ada capacity building of recognition profits. Yang keempat ada regional and international cooperation. Yang kelima application of standard and criteria. Yang selanjutnya adalah information system and transparency. Yang selanjutnya adalah hours and recognition. Dan yang terakhir adalah continuous evaluation and improvement. Dan poin ketiga ada development TVIT, product of standard to development quality TVIT and their grades, di mana di poin ini ada beberapa tahapan, yaitu ada di competition standard with and EV revision to API review. Yang kedua competition standard, yang ketiga certification standard atau scheme, yang selanjutnya adalah assessment standard atau TOLS, yang selanjutnya adalah education standard atau international design standard. Dan yang keempat ada reference to API review, di mana ada beberapa poin-poin di sana. NPV level distribution, yang selanjutnya adalah the distribution scheme based on the autonomous, yang selanjutnya competition but everything the competition certificate system, dan selanjutnya document and implementation quality assurance system, yang selanjutnya establishing between the skill framework and the NPV. Dan poin terakhir adalah promote recognition of prior learning atau RPL, di mana poin pertama adalah promote skill assessment authority and or relationship competition certificate body to provide overseas RPL. Dan yang kedua adalah promote mutual recognition of skill atau MRS, di mana nanti ada beberapa tahapan di sini kita lalui untuk mencapai suatu target dalam strategi pada for skill recognition for migrant workers ini. Jadi untuk kesimpulan dan hasil, yaitu yang pertama, AGB membantu